Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada sesi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sel, yaitu sel hewan, dan juga organel-organel apa yang terdapat di dalamnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Karyosa dari absen 04. Perkenalkan, nama saya Raina Fatia Ramadhani dari nomor absen 33. Perkenalkan, saya Wahda Zakira dari nomor absen 37. Mungkin untuk pertama dari organel sel hewan ini, yang mulai dari yang paling luarnya itu membran sel hewan. Nah, membran sel hewan itu apa? Membran sel yang disebut dengan selaput plasma atau membran plasma ini merupakan sebuah organel yang memiliki dua membran. Nah, struktur membran sel ini bagaimana? Nanti kalau digambarkan, bagian yang bulat-bulat ini merupakan fosfat. Lalu bagian yang putih serabut ini adalah lipidnya atau lemak. Lalu yang tengahnya ini adalah protein. Nah, apabila protein terdapat di antara lapisan fosfat dan juga lipid disebut dengan protein integral. Apabila protein terdapat di tepi seperti yang nomor ini disebut dengan protein perifer. Nah, lalu yang bercabang dari apa? Apabila cabang ini berada di lipid, maka ini adalah glikolipid. Nah, apabila berada di atas dari protein, ini adalah glikoprotein. Nah, karena lapisan fosfat dan lipid yang ada dua, maka dari membran sel ini sering disebut sebagai phospholipid layer. Nah, masing-masing fosfat dan juga lipid ini memiliki sifatnya masing-masing. Apabila fosfat dia bersifat hidrofilik, yang hidro artinya air, filik berarti suka, berarti fosfat ini sifatnya dia menyukai air. Namun kebalikannya jika lipid dia bersifat hidrofobik, yang artinya tidak suka atau anti dengan air. Tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang protein, ada yang integral, ada yang perifer. Selain protein integral dan juga perifer letaknya, nah, protein ini dibagi lagi, ada yang disebut dengan protein kanal dan juga protein carrier. Protein kanal itu sebagai saluran, bentuknya itu begini. Tapi kalau protein carrier yaitu pembawa. Dia pembawa. Nah, kombinasi antara lipid dan juga protein ini atau yang disebut dengan lipoprotein, dia yang akan menyusun membran sel dan juga menentukan zat-zat apa yang dapat masuk ke membran sel. Inilah mengapa membran sel disebut sebagai diferensial permeable. Karena apabila zat yang ingin masuk terdapat larut dalam lemak, maka dia akan masuk ke sel melalui membran sel yang hidrofilik, yang suka dengan air. Apabila hidrofobik apabila zatnya itu dapat larut dalam lemak. Namun apabila zat yang ingin masuk itu dapat larut pada air, maka dia akan melalui bagian yang hidrofilik atau yang suka dengan air. Contoh zat yang dapat masuk melalui bagian yang hidrofilik itu adalah garam, asam amino, gula, dan lain sebagainya. Nah, sudah membahas tentang struktur, berarti akan membahas tentang fungsi dari si membran sel ini. Fungsi membran sel itu apa? Yang pertama adalah untuk transfer zat dari satu sel ke sel yang lain. Setelah itu, membran sel juga dapat sebagai reseptor atau penghantar rangsang, menjaga dan membentuk sel, serta melekatkan membran pada sitoskeleton. Selanjutnya ada mekanisme transport zat melalui membran sel. Nah, mekanisme transport ini dibagi menjadi dua, ada yang transport pasif dan juga aktif. Transport pasif ini ciri-cirinya adalah tidak memerlukan ATP, energi dalam bentuk ATP dalam proses perpindahannya. ATP itu, energi dalam bentuk ATP itu adalah adenosin trifosfat. Selanjutnya, ciri lain dari transport pasif ini adalah perpindahannya dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah, jadi dari hipertonik ke hipotonik. Nah, transfer pasif ini terbagi tiga, ada yang namanya difusi terfasilitasi, dan juga osmosis. Nah, difusi itu apa? Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi
tinggi ke rendah. Contoh dari difusi ini apa? Contohnya adalah difusi atau pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi pada alveolus. Nah, difusi ini terjadi pada dari hipertonik ke yang hipotonik kan. Maka oksigen pada alveolus akan berpindah ke pembuluh darah dan diedarkan, dan terjadi pada CO2 juga. CO2 yang pada pembuluh darah itu akan berpindah ke alveolus dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk maka dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada yang disebut dengan difusi difasilitasi. Nah, difusi difasilitasi ini dapat terjadi apabila ukuran zat yang ingin masuk ke dalam sel ini besar. Jadi karena tidak bisa melewati yang biasanya, maka dia membutuhkan fasilitas. Fasilitas yang digunakan adalah protein kanal dan juga protein carrier ini. Jadi fasilitas dalam difusi difasilitasi adalah protein. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat larut, contohnya seperti H2O atau air, dari yang banyak air ke yang sedikit air. Mungkin kalau dicontohkan pada sel hewan itu pada sel darah merah. Sel darah merah kan bentuknya seperti keping ya, dikonkaf seperti ini. Nah, sel darah merah ini apabila dalam kondisi yang hipertonik atau yang tekanannya tinggi, hipertonik, berarti kan di lingkungan, tapi di dalam si selnya ini airnya banyak, H2O banyak. Namun yang ada di luar ini H2O-nya sedikit. Nah, air yang banyak, tadi kan sudah dibilang komposisi itu sebenarnya dari air yang banyak ke air yang sedikit. Maka air yang ada di dalam sel darah ini akan keluar. Terus keluar sehingga nanti sel darah merahnya ini akan mengkerut atau yang disebut dengan renasi. Sebaliknya kalau di keadaan hipotonik, berarti H2O di luar itu banyak, H2O di dalam sel sedikit. Maka nanti air dari luar yang banyak akan masuk ke dalam sehingga sel darah merah ini akan terus membesar sehingga pecah. Nah, ini disebut dengan lisis ya, pecah itu kan lisis. Namun kalau di keadaannya sel darah merah itu disebut dengan hemolisis. Namun apabila dalam keadaan isotonik atau konsentrasi di dalam sel dan di luar sel itu sama, sehingga nanti si sel darah merah ini tidak akan terjadi perubahan bentuk apapun gitu. Nah, contoh cairan isotonik itu apa? Contohnya itu NaCl fisiologis, contohnya seperti cairan infus. Kenapa cairan infus harus seperti isotonik? Agar dapat diterima dengan tubuh mudah dan juga tidak berbahaya seperti itu. Jadi kan contohnya ketika ada anak kecil suka membersihkan hidung pakai cairan infus itu kan gak bakal sakit karena cairan infus itu sifatnya adalah isotonik. Nah, selanjutnya ada transport aktif. Nah, transport aktif ini cirinya berkebalikan dengan si transfer pasif. Kalau transfer aktif itu dia sifatnya tidak membutuhkan dia membutuhkan energi dalam bentuk ATP dalam perpindahannya atau adenosine trifosfat, dan juga dia melawan konsentrasi. Jadi dia dari yang hipotonik, dari yang rendah ke yang tinggi atau hipertonik gitu. Contohnya ini seperti pompa ion K dan juga Na. Ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya pada transfer aktif ini contohnya di luar, ini kan bagian luar ya, ini bagian dalam. Nah, kalau ada yang tahu yang namanya hukum Markov-Nikov, artinya yang kaya makin kaya, ini juga berlaku di dalam si transport aktif, jadi dalam pompa N dan juga K. Jadi misalkan jika K ini akan masuk ke dalam, padahal di dalam di balik dari si fosfolipid darah ini sudah banyak K yang terdapat di dalamnya. Cuman K yang akan keluar akan masuk ke dalam walaupun K yang di dalam sudah banyak. Sebaliknya Na di luar itu akan banyak. Nanti Na yang dalam sedikit. Nah, Na yang di dalam ini akan keluar. Jadi dari yang sedikit ke yang banyak itu dia melawan konsentrasi seperti itu. Dalam transfer aktif juga ada yang namanya endositosis dan juga exositosis. Endositosis berarti pembentukan kantong membran sel untuk transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Namun exositosis itu proses keluarnya zat dari sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu yang bagian di sini. Sitoplasma atau material gel yang terbuat dari air dan di dalamnya terkandung protein, gula, karbohidrat, asam amino dan lain-lain. Letaknya di antara nukleus dan juga membran. Nah, fungsi sitoplasma ini untuk apa? Fungsinya adalah sebagai pelarut senyawa dan protein yang ada di dalamnya, tempat metabolisme sel, perantara transfer bahan dari luar sel ke organel sel atau nukleus, sumber bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Nah, struktur dari si sitoplasma ini ada dua, ada
endoplasma di dalam. Penyusunnya apa? Penyusun yang pertama ada sitosol. Sitosol ini bagian cairan sitoplasma yang mengandung 70-90% air. Itu ada organ-organ seperti kepola, peroksisom, Golgi, dan lain-lain. Lalu ada sitoskeleton. Sito artinya sel, skeletonnya rangka. Jadi sel rangka yang berfungsi untuk membentuk sel dan juga mempertahankan letak sel. Komponen dari sitoskeleton itu ada 3, mikrotubula, mikrofilamen, dan juga filamen intermediat. Untuk mikrotubula sendiri ini bersusun alat otot besar dan juga benang spindle. Fungsinya sebagai alat gerak. Contohnya ada pada ekor sperma. Jadi kan sperma itu bergerak dengan ekor. Nah di ekornya itu terdapat mikrotubula sehingga dia dapat bergerak. Selanjutnya ada 2 proses fase dalam sitoplasma. Ada fase sol, padat, dan juga fase gel cair. Nah karena ada 2 fase ini, maka sitoplasma ini terdiri atas matriks sitoplasma yang berfungsi untuk mengatur kekentalan sitoplasma dengan membentuk benang spindle. Nah jenis-jenis serabutnya itu apa aja? Yang pertama ada mikrotubulus, filamen, miofibril, dan juga serabut keratin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan kumpulan kantung berbentuk pipa gelembung kantung pipi yang meluas dalam sitoplasma pada sel eukariot yang berdiri jaringan tubulus yang berperan untuk produksi, pemrosesan, transfer protein, dan juga lipid. Nah, retikulum endoplasma ini juga menghasilkan protein transmembran dan juga lipid untuk dirinya dan juga organel yang lain. Nah, retikulum endoplasma ada 2, ada yang RE kasar dan juga RE halus. Nah, perbedaannya RE kasar itu terdapat ribosom. Jadi dia disebut kasar karena ada ribosom di RE-nya. Nah, sedangkan kalau RE halus ini tidak memiliki ribosom. Nah, fungsi ribosom yang melekat pada RE kasar ini adalah untuk mensintesis protein, translasi sehingga menghasilkan serta menghasilkan membran. Sebenarnya untuk RE halus fungsinya adalah daerah transisi untuk vesicle transport serta sintesis karbohidrat dan lipid. Hubungan dari kedua RE ini adalah protein dan membran yang dibuat di RE kasar dapat bebas bergerak ke dalam RE halus untuk diangkut ke sel lain. Mungkin sekian untuk materi RE. Oke, baik. Kan tadi sebelumnya udah dijelasin sama Wanda mengenai membran sel, terus ada retikulum endoplasma dan juga ada sitoplasma. Sekarang saya akan menjelaskan bagian organel sel lainnya, yaitu nukleus. Nah, jadi pada sel itu ada yang namanya nukleus. Nukleus itu ada di tengah sel. Nah, nukleus ini kan namanya inti sel. Otomatis inti sel ini fungsinya adalah sebagai pusat komando. Kenapa pusat komando? Karena inti sel ini fungsinya adalah untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di sel tersebut. Kenapa? Inti sel itu bisa mengatur dan juga mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di sel. Karena inti sel ini mengandung DNA, yang mana DNA ini merupakan memuat informasi genetik. Nah, untuk letak dari inti sel ini sendiri, biasanya dia ada di tengah ataupun bisa juga ada di tepi. Bentuknya juga ada yang bulat, ada juga yang lonjong seperti cakram. Nah, fungsi lain dari inti sel ini sendiri adalah selain dia untuk mengendalikan dan juga mengontrol semua aktivitas yang ada pada sel, dia juga sebagai tempat penyimpanan protein. Lalu dia juga mengontrol pertumbuhan sel dan berfungsi dalam proses pembelahan sel. Kalau kalian tahu ada namanya pembelahan mitosis dan juga ada meiosis, itu terjadinya ada di inti sel ini sendiri. Nah, untuk nukleus ini sendiri sebenarnya memiliki 4 bagian, 4 jenis. Ada mononukleat yang mana selnya itu hanya memiliki satu inti sel, yang mana biasanya dia itu ada pada sel hewan ataupun tumbuhan. Lalu ada multinukleat yang mana inti selnya itu hanya ada lebih dari satu gitu. Terus ada binukleat, hanya memiliki 2 inti sel, dan juga polinukleat mempunyai lebih dari 2 inti sel. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke struktur dari nukleus atau inti sel ini. Jadi, struktur yang pertama udah pasti ada yang namanya membran inti sel. Ini
Ini namanya membran inti sel. Nah, sama seperti membran sel, dia itu fungsinya untuk melindungi, untuk melapisi organel-organel atau komponen yang ada di dalam inti selnya ini. Yaitu sama seperti membran sel fungsinya. Tapi bedanya itu si membran inti sel ini atau membran atau yang kita sebut bisa sebagai karioteka ternyata memiliki dua lapisan. Ada lapisan luar dan juga ada lapisan dalam. Yang mana di antara lapisan luar dan juga lapisan dalam ini dia terdapat ruangan yang namanya itu polinukleid. Oke. Nah, lapisan atau membran inti sel ini tersambung ke retikulum endoplasma, yang mana nantinya dia akan berkomunikasi dengan organel-organel sel lainnya di luar dari inti sel gitu. Untuk berkomunikasi ini retikulum endoplasma. Jadi dia itu sebagai pertukaran zat dengan sitoplasma ini. Nah, yang kedua ada lagi yang namanya anak inti sel atau nukleolus. Nah, di nukleolus ini sebenarnya dia berbentuk, dia itu bentuknya bulat dan juga padat. Dan juga nukleolus ini dia akan menghilang ketika selnya itu mengalami pembelahan, dan juga akan reformasi setelah selesai pembelahan. Kalau kita tahu ada namanya pembelahan meiosis dan juga ada pembelahan mitosis, itu terjadi di inti sel. Nah, apa sih tugas dari inti sel ini? Tugas dari inti sel ini itu dia akan membentuk rRNA, yang mana dia RNA ini akan menyusun yang namanya ribosom. Yang mana ribosom ini mengandung protein dan juga RNA. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya nukleoplasma. Kalau kita kenal tadi ada sitoplasma, sekarang di inti sel itu ada yang namanya nukleoplasma. Apa sih bedanya? Sebenarnya mereka itu sama-sama cairan yang mana memuat organel-organel di dalamnya. Cuman bedanya kalau sitoplasma itu di inti sel, di sel, kalau nukleoplasma ini di inti sel. Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya reaksi kimia dalam nukleus dan juga dalam nukleolus. Terus dia ini cairan bening dan transparan yang isinya itu mengandung asam, terus ada nukleat berupa DNA dan RNA, terus ada protein dan juga garam-garam mineral. Selanjutnya pada nukleus ini terdapat kromatin, ini benang-benang kromatin, yang mana nanti kromatin ini akan memadat membentuk yang namanya kromosom. Nah, si kromosom ini tersusun dari DNA yang memuat informasi genetik. Makanya kenapa inti sel itu sebagai pusat pengendalian dan juga mengatur seluruh kegiatan yang ada di sel, karena dia terdapat DNA. Nah, kapan sih kromatin ini akan memadat menjadi kromosom? Kromatin ini akan memadat menjadi kromosom ketika si sel ini mengalami pembelahan. Jadi dia akan memadat dan membentuk kromosom. Dia akan membentuk kromosom. Lalu nggak lupa juga pada nukleus ini terdapat pori-pori nukleus. Pori-pori seperti ini, yang fungsinya itu sebagai pertukaran zat antara si sel ini ke sitoplasma. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai badan Golgi. Ini aku udah gambar badan Golginya. Nah, sebenarnya badan Golgi ini merupakan organel sel yang mana fungsinya itu sebagai ekskresi sel atau untuk membuang limbah-limbah hasil metabolisme sel itu sendiri. Ditemukan oleh Camilla Golgi pada tahun 1898. Camilla Golgi ini merupakan ilmuwan asal Italia. Nah, sebenarnya badan Golgi ini terdapat hampir di seluruh sel eukariotik
dan dia pokoknya posisinya itu tersebar di seluruh sel. Nah, selain untuk sebagai organ ekskresi sel, fungsi dari badan Golgi itu sendiri diantaranya untuk membentuk vesikula, yang mana sebagai ekskresi itu tadi. Lalu dia berperan untuk memperbaiki membran sel, juga dia berperan aktif dalam mengolah protein atau hasil sintesis dari retikulum endoplasma. Dia juga berperan langsung dalam transportasi materi metabolisme. Sekarang kita langsung aja bahas mengenai struktur dan juga bentuk dari badan Golgi ini. Yang pertama, badan Golgi itu bentuknya sebenarnya sangat bervariasi atau pleomorfik, karena dia juga memiliki bentuk mangkok-mangkok seperti ini yang merupakan kumpulan rongga-rongga yang pipih dan dikelilingi oleh vesikel-vesikel seperti ini. Nah, dia ini dapat ditemui di sekeliling inti ataupun dia tersebar di inti sel, ataupun dia tersebar di sel. Nah, kita langsung masuk struktur yang pertama, itu yang namanya adalah cisternae. Cisternae itu bagian yang seperti ini nih, yang melengkung. Cisternae namanya. Nah, cisternae ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian cis, itu bagian yang dekat dengan retikulum endoplasma, ini retikulumnya. Nah, terus ada bagian trans, bagian sini dia posisinya menjauh dari retikulum endoplasma itu sendiri. Juga ada vesikel-vesikel, ada vesikel transfer dan juga ada vesikel sekretory. Nah, bedanya tuh apa vesikel transfer sama vesikel sekretoris ini? Jadi gini, retikulum endoplasma ini kan retikulum. Retikulum endoplasma itu kan dia mengeluarkan materi-materi berupa protein, terus juga lipid. Itu dalam suatu membran, dibungkus dalam satu membran yang namanya itu vesikel transfer. Dibungkus itu materi-materi tadi dan dia masuk lagi ke dalam si badan Golgi. Untuk apa? Untuk diolah kembali, untuk disortir kembali, untuk diproses kembali oleh si badan Golgi ini nih. Dari RT berbentuk vesikel transfer materinya itu diolah kembali di dalam badan Golgi ini, yang nantinya badan Golgi ini akan melepaskan tubuhnya nih, sebagai tubuhnya dilepaskan menjadi vesikel-vesikel yang namanya vesikel sekretoris. Jadi dimatengin gitu di badan Golgi gitu. Udah matengnya bentuknya vesikel sekretoris. Vesikel sekretoris ini isinya protein dan juga lipid, bisa juga limbah, karena kan badan Golgi itu sendiri fungsinya untuk sebagai ekskresi dari sel. Jadinya pada bagian trans ini dia akan si badan Golginya itu mengeluarkan vesikel sekretoris yang fungsinya untuk membuang limbah-limbah hasil metabolisme sel. Lalu selanjutnya, organel sel terakhir yang akan saya jelaskan itu ada namanya mikrotubulus. Ada yang namanya mikrotubulus. Sebenarnya apa sih mikrotubulus ini? Jadi mikrotubulus itu sebenarnya dia itu terdapat dia itu merupakan sitoskeleton. Sitoskeleton itu merupakan rangka sel-sel yang mana berbentuk benang-benang seperti ini, benang-benang halus atau filamen yang menyebar di sitosol atau di sitoplasma, yang fungsinya itu untuk mempertahankan organel-organel sel untuk tetap di tempatnya masing-masing. Jadi sebenarnya ada sih sitoskeleton ini. Salah satunya ada mikrotubulus. Sitoskeleton itu ada 3, ada mikrofilamen, ada filamen intermediate, ada juga mikrotubulus. Perbedaannya itu ada di tingkat lapisannya. Kalau mikrofilamen itu paling tipis, terus filamen itu ketebalan sedang. Nah, kalau si mikrotubulus ini lapisannya yang paling tebal di antara ketiga tadi, dan juga dia tersusun
dari protein-protein tubulus, nanti kita akan bahas, yang fungsinya itu untuk menggerakkan organel dan juga pembentukan silia dan juga flagel. Jadi pada sentrosom atau sentriol, nah jadi pada sentriol itu kan bentuknya seperti ini nih, sentriol. Nah, si mikrotubulus ini dia terdapat di sentriol gitu, mengelilingi sentriol, melapisi seperti ini. Ini mikrotubulus nih. Mikrotubulus mengelilingi. Nah, di mikrotubulus ini sendiri itu terdapat dua tubulin tersusun lagi sama dua materi, yaitu ada alfa tubulin, juga ada beta tubulin. Gitu. Karena dia ini lapisan tertebal dan fungsinya itu sebagai rangka sel, jadi dia itu berperan juga dalam pergerakan sel serta sebagai pembentuk dasar alat gerak silia dan juga flagella. Jadi itu dia mikrotubulus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peroksisom. Nah, peroksisom ini ada di sini. Peroksisom merupakan organel purbakala yang melakukan sebuah metabolisme oksigen di dalam sel eukariot primitif. Nah, peranan dari peroksisom ini, dia itu dapat menurunkan oksigen, dan melakukan reaksi oksidatif. Nah, selain itu, peroksisom juga dapat menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi, juga sebagai penghasil enzim oksidase dan katalase. Nah, ada pula ciri-ciri dari peroksisom, yaitu peroksisom ini terbungkus oleh membran tunggal, dan dia juga memiliki 50 enzim. Nah, gimana sih cara kerja dari peroksisom? Peroksisom ini menggunakan oksigen dan hidrogen peroksida untuk melakukan reaksi oksidatif. Nah, enzim-enzim di dalam peroksisom ini menggunakan molekul oksigen untuk mengeluarkan atom hidrogen dari substrat organik dalam suatu reaksi oksidatif yang nantinya menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, seperti yang dilihat di sini, peroksisom ini bentuknya kecil kayak bola. Ukurannya itu 0,2 sampai 2 nanometer. Juga ini bentuknya ada kristal-kristalnya, pekat dan padat, terus dia terbungkus oleh satu lapis membranida. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ribosom. Ribosom ada yang menyebar, ada pula yang terikat di sini, nanti akan saya bahas. Nah, ribosom adalah tempat untuk sel membentuk protein. Nah, fungsi dari ribosom ini sebagai pembuat protein, juga dia dapat melakukan sintesis protein di dalam sel. Nah, setiap ribosom itu tersusun atas RNA dan protein. Juga ribosom ini memiliki dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Kalau misalnya digambarin, itu kayak begini. Ini yang besar, ini M
hamburger. Nah, kalau subunit besar ini fungsinya untuk membentuk ikatan peptida, sementara subunit yang kecil ini fungsinya untuk menyalurkan pesan dari mRNA untuk asam amino. Nah, ciri-ciri dari ribosom ini bentuknya kecil, kayak butiran kecil dengan ukuran 20 sampai 22 nanometer. Nah, kalau ribosom yang bebas ini tersebar. Kalau ribosom yang terikat itu dia diam di retikulum endoplasma. Nah, 65% dari ribosom ini adalah RNA ribosom. Sedangkan 35% lainnya adalah protein. Nah, tadi udah saya jelasin, ini ada yang bebas dan ini ada yang terikat. Nah, itu adalah jenis-jenis dari ribosom. Kalau yang bebas itu dia bertebaran di sitoplasma sini, dia kemana aja bisa. Sedangkan kalau yang terikat dia cuma diam di retikulum endoplasma, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, gimana sih cara kerja dari ribosom? Cara kerja dari ribosom itu melalui tahap proses, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Nah, tahap transkripsi merupakan proses penulisan ulang informasi genetik pembuatan protein dari DNA oleh RNA. Nah, diawali dengan RNA menyalin informasi dan berproses menjadi produk akhir atau yang biasa kita tahu itu mRNA. Nah, kalau udah melewati tahap transkripsi, ada pula tahap translasi. Nah, tahap translasi ini diawali dengan masuknya mRNA ke sitoplasma. Sitoplasma itu di sini, jadi kayak gini. Jadi dia masuk ke sitoplasma. Terus nanti ketika keluar dari inti sel ke sitoplasma, itu mRNA akan membawa langsung informasi pembuatan protein ke ribosom. Jadi nanti dia akan membawa langsung informasi tersebut ke ribosom. Lalu organel itu akan menggunakan informasi dari mRNA untuk membuat rantai asam amino. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sentriol. Nah, sentriol ini tempatnya ada di sini. Sentriol itu bentuknya tabung. Nah, di sininya itu ada 3 mikrotubule di antara 9 kolom yang mengelilingi tabung ini. Nah, sentriol ini merupakan bagian dari sentrosom. Nah, tadi seperti yang saya bilang, sentriol ini tersusun dari 9 kolom mikrotubule dan setiap kolom mikrotubule ini terdapat 3 mikrotubule yang mengelilingi si tabung ini. Jadi nanti bentuknya kayak cincin juga. Nah, apa sih fungsi dari sentriol? Nah, fungsi dari sentriol ini diantaranya dia ini dapat berperan dalam pembuatan tutup dalam pembelahan sel, terus juga dapat menentukan letak inti sel, dapat mengorganisasikan benang spindle, serat atau jaring saat mitosis, terus dapat juga berperan dalam
pembentukan flagella dan silia pada sel tertentu, juga dapat mengorganisir mikrotubulus dalam sitoplasma. Nah, struktur dari sentriol ini memiliki panjang 0,3 sampai 0,5 nanometer, lebar 0,2 nanometer, dan berdiameter sekitar 200 sampai 260. Nah, gimana sih cara kerja dari sentriol? Cara kerja dari sentriol ini melewati dua tahap, yaitu telofase dan sitokinesis. Nah, telofase dan sitokinesis. Nah, telofase ini dimulai ketika kromosom yang dipisahkan memiliki membran nuklir baru. Nah, sedangkan sitokinesis ini dilakukan setelah membran sel baru terbentuk. Nah, sentriol ini memiliki serat gelendong untuk menghubungkan dengan kromosom dan ditarik hingga sel membelah di bagian tengah. Nah, sel-sel baru memiliki pasangan sentriol masing-masing. Proses ini akan berlanjut hingga sel-sel anak matang dan membelah menjadi lebih banyak lagi. Sekiranya segitu penjelasan dari saya mengenai peroksisom, ribosom, dan sentriol. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa kami tutup.